Selamat siang, perkenalkan nama saya Emi Siti Lestari, mahasiswa dari S1 Program Alih Jenjang Setikes Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pemeriksaan fisik pada anak. Yang pertama, kita akan melakukan kontrak waktu dengan pasien. Anak Dani, silahkan masuk. Iya. Dengan Ibu Dani ya. Iya. Ibu, kenapa putranya? Ini anak saya panas, Bu, udah dari 2 hari yang lalu. Oh ya, silahkan duduk dulu. Ya. Ini kita lakukan persiapan alat dulu, ditunggu sekitar 5-10 menit ya. Iya. Kita siapkan alat. Bak instrumen yang berisi spatel, berisi spikulum, kemudian kom yang berisi alkohol atau dengan swab alkohol, kemudian bengkok, stetoskop, termometer, pen light, kemudian sarung tangan, dan alas. Kemudian kita cuci tangan. Kemudian tahap selanjutnya memberikan salam kepada keluarga. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Emi. Saya akan melakukan pemeriksaan pada putra Ibu. Apakah Ibu setuju? Iya. Kurang lebih nanti sekitar 30 menitan. Iya. Permisi ya Bu. Ya, selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Emi. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada putra Ibu kurang lebih sekitar 30 menit. Apakah Ibu menyetujui? Iya, setuju. Oh iya, sebentar kita siapkan dulu. Ditenggo, duduk dulu ya Bu. Tipis. Kita lakukan persiapan ruangan, kita hangatkan dengan stop tutup toh, cahaya cukup toh. Oh, ya ampun. Untuk pemeriksaan selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan nadi yang sebelumnya kita cuci tangan dulu. Bayi sudah kita atur posisi terlentang ya. Pada pemeriksaan denyut nadi, karena ini bayi anak usia 1 bulan, kita lakukan pemeriksaan denyut nadi dengan menggunakan stetoskop. Kita dengarkan selama 1 menit. Apakah frekuensinya cepat, apakah ada kekuatannya seperti apa, kemudian teratur dan tidaknya. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pernafasan. Kita buka bajunya. Infeksi pernapasan, apakah ada frekuensinya cepat, apakah ada dengarkan apakah ada nafas tambahan? Apakah ada nafas tambahan? Tambahannya. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan suhu tubuh. Kita menggunakan termometer, kita usap dulu bagian ketiaknya jika basah. Dan kita ukur sekitar 3-5 menit. Suhunya 38. Kemudian kita usap dengan kapas alkohol.
Kemudian untuk selanjutnya pemeriksaan fisik warna kulit. Kita lihat apakah ada cyanosis, kita lihat apakah ada ikterik, kemudian kelembapannya kulit seperti apa, kemudian turgornya seperti apa, kulitnya kencang atau lembek, kemudian penyakit kulit yang lain mungkin seperti papula, eritema, makula, ulkus, ada apa tidak. Kemudian untuk selanjutnya pemeriksaan kuku, kita lihat apakah warna kukunya merah muda, kemudian bentuknya seperti apa, keadaan kuku halus atau mudah patah. Kemudian telapak tangannya kita lihat ada garis lengkung, tiga buah garis lengkung, kemudian mungkin ada tanda Down syndrome apa tidak. Dilanjutkan dengan pemeriksaan kepala. Pada pemeriksaan kepala akan kita lihat suturannya, yaitu ada suturannya frontalis, coronalis, sagittalis, lamboidalis, kemudian fontanella anterior, berbentuk seperti diamond, lebarnya kurang lebih 1-5 cm, menutup apa belum, kemudian fontanellanya kita lihat apakah menonjol atau cekung. Pemeriksaan selanjutnya kita lihat mata. Posisinya mata seperti apa, apakah jarak kantus dalam berapa senti kira-kira, alisnya, bulu matanya ada, kemudian kelopak mata, bola mata, kebersihannya seperti apa, konjungtivanya anemis atau putih, kemudian skleranya ikterik apa tidak, kemudian refleks korneanya menggunakan pen light. Refleks korneanya kita lihat kemudian lanjut pemeriksaan hidung. Kita lihat pemeriksaan hidung, bentuknya seperti apa, strukturnya, kebersihannya seperti apa, ada sumbat dengan spikulum, mungkin ada sumbatan apa tidak. Dilanjutkan dengan pemeriksaan telinga. Kita lihat telinganya simetris apa tidak, apakah ada kelainan pada telinga. Tes pendengaran dengan suara, kalau dia menoleh ke arah suara berarti tidak ada masalah. Kemudian lanjut dengan pemeriksaan mulut. Kita lihat mulutnya apakah ada bentuknya utuh, apakah ada labiopalatoskisis, mungkin warnanya pucat, kemudian gusinya apakah normal atau udem, lidahnya seperti apa, tonsilnya normal atau bengkak, palatumnya juga kita lihat, kemudian pengeluaran saliva apakah berlebihan atau normal. Kemudian pemeriksaan faring. Pemeriksaan faring kita kaji adanya hipertermi, udem, atau mungkin adanya abses. Selanjutnya pemeriksaan laring. Kita kaji adanya obstruksi pada laring apa tidak. Selanjutnya pemeriksaan leher. Kita lihat pergerakannya aktif, posisi trachea seperti pada garis tengah, sedikit ke kiri, kemudian kelenjar tiroidnya teraba apa tidak, kelenjar getah beningnya berukuran kecil, kurang dari 1 cm, ada JVP peningkatan apa tidak. Kemudian pemeriksaan dada, kita lihat pemeriksaan dada, kita lihat secara inspeksinya ada retraksi apa tidak, kemudian simetris apa tidak, ada penunjulan atau tidak. Kita palpasi apakah ada fremitus, palpasi. Kita lanjut dengan pemeriksaan dada, kita inspeksi apakah ada retraksi, bentuknya simetris atau tidak, kemudian kita lakukan perkusi normal, ada auskultasi,
Tadi sudah kita lakukan, tidak ada bunyi nafas tambahan. Kemudian lanjut dengan pemeriksaan jantung. Kita lakukan inspeksi dan palpasi. Kita pemeriksaan jantung menggunakan stetoskop. Tidak ada suara bunyi jantung tambahan. Langsung abdomen bisa dilihat. Selanjutnya kita stop baik. Kita lakukan pemeriksaan jantung dengan melihat, kemudian mendengarkan dengan stetoskop. Tidak ada bunyi tambahan. Kita lakukan perkusi. Kemudian lanjut dengan pemeriksaan perut. Kita dengarkan bising usus, ada suara bising usus. Kita lakukan perkusi di 4 kuadran. Tidak ada masalah. Kemudian lanjut dengan pemeriksaan genitalia. Tangan dulu. Kita lakukan pemeriksaan genitalia. Untuk laki-laki, kita lihat ukuran penisnya, adakah hipospadia atau normal. Kemudian kita lihat testisnya. Testisnya kita lihat, kemudian apakah sudah turun apa belum. Kemudian kita juga akan melihat apakah ada fimosis apa tidak. Untuk perempuan, kita lihat labia minoranya, apakah sudah menutupi labia mayora, kemudian lubang uretranya apakah terpisah dengan lubang vagina. Kemudian kebersihan vaginanya seperti apa. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan anus. Inspeksi sekitar anus, apakah ada kemerahan, apakah ada ruam, terus seperti apa kebersihannya. Kemudian kita lepaskan sarung tangan. Tulang belakang dan ekstremitas. Kita lanjutkan untuk memeriksa tulang belakang dengan memiringkan bayi. Kita lihat apakah ada kelainan tulang belakang seperti lordosis, skoliosis ataupun kifosis, atau ada spasme otot, paralisis atau atrofi ataupun kontraktur. Kemudian dilanjut dengan pemeriksaan refleks tendon dan superficial. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan neuromuskuler. Bayi menggunakan Barrett score, bisa diperiksa kalau di usia dalam 24 jam. Dilanjutkan dengan pemeriksaan nervus kranial pada anak. Kita bisa melihat dengan refleks cahaya, dan pupil. Kemudian mata mengikuti benda, patensi hidung, wajah simetris apa tidaknya, posisi bahu simetris atau tidak, kemampuan pendengaran, posisi ovula dan laring, posisi lidah dan tengah, kemudian refleks hisap bayi. Dilanjut dengan setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan evaluasi. Dari hasil pemeriksaan dilakukan, anak tidak ada masalah dalam pemeriksaan fisik. Ibu, dari hasil pemeriksaan, adik tidak ditemukan dengan
kelainan fisik apapun. Oke, terus Kondisi adik panas, silahkan nanti disusui lebih banyak, ya. lebih sering, Oke. sambil dimonitor. Kalau dalam 3 hari masih ada panas, silahkan nanti datang kembali ke sini untuk kita lakukan pemeriksaan ulang. Terima kasih Ibu, semoga adik segera sehat ya. Amin. Terima kasih Mbak Sister. Nggih. Ya, terima kasih. Silahkan kondur nanti, hati-hati di jalan ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita bereskan alat-alat. Kemudian cuci tangan. Kemudian lakukan dokumentasi pada catatan perawatan terhadap pemeriksaan yang kita lakukan, ada masalah apa tidak, ditulis lengkap dalam catatan perawatan. Berikan tanda tangan, nama terang. Sekian dari saya, apabila ada kurangan, mohon maaf. Selamat pagi. Setelah kita melakukan pemeriksaan selesai, kita lakukan dokumentasi pada catatan perawatan, dituliskan jenis pemeriksaan fisiknya apa, ditemukan apa, ada masalah apa tidak, kemudian tanda tangan, nama terang. Demikian hasil pemeriksaan fisik pada kali ini, ada kurangnya mohon maaf. Selamat siang.